Walamma jaa amruna ay azabuna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahu min azabin ghalidh. Ini masih tentang Nabi Hud dan kaumnya. Seperti kebiasaan kaumnya para nabi itu kebanyakan mereka menolak kebenaran dibawa oleh nabi. Bahkan mereka akan menghabisi nabi itu gitu. Akhirnya apa? Allah tidak terima. Akhirnya mereka orang-orang yang menolak para rasul dan bahkan akan menghabisi para nabi itu akhirnya diazab oleh Allah. Nah, di sini diceritakan Allah mengisahkan walamma jaa amruna, walamma dan tatkala jaa datang amruna apa? Amrun ini macam-macam maknanya, bisa perintah, bisa juga ketetapan ya. Nah, di sini bisa dimaknai ketetapan. Walamma dan tatkala jaa datang amruna apa ketetapan kami, maksudnya apa? Azab, ay azabuna, azab kami. Sebab Allah punya ketetapan bahwa orang yang tidak mau beriman akan diazab gitu. Hanya azab itu ada azab dunia di dunia, tapi juga ada di akhirat. Ada orang yang lolos di dunia dari azab, tapi di akhirat tidak akan lolos. Ya, khususnya umat Muhammad ini, saudara, ini kalau masih sebagian manusia banyak yang masih istiqomah ibadah, banyak berzikir, maka azab itu tidak langsung diturunkan ya. Tapi kalau umat-umat terdahulu begitu mereka membandel, tidak adima langsung azab turun. Jadi itu disebutkan apa, saudara? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana li'adzabahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan menyiksa mereka umatnya Nabi Muhammad. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad berada di kalangan mereka. Jadi ketika Nabi berada di kalangan mereka, azab itu tidak langsung turun. Termasuk Nabi, keberadaan Nabi di suatu kaum itu apabila ajaran-ajaran dan sunnah Rasul itu masih diikuti di masyarakat tersebut. Ya. Wa ma kana Allah ya'dhibuhum mustaghfirun, Allah tidak akan menyiksa umat Muhammad itu apabila mereka beristighfar mohon ampun. Nah, jadi barangkali dengan masih adanya sekalipun tidak banyak yang konsekuen terhadap ajaran-ajaran Islam dan masih banyak yang bertaubat kepada Allah, maka azab itu tidak diturunkan. Tapi kalau nabi-nabi yang dahulu itu biasanya langsung gitu. Nah, di sini Allah berfirman walamma jaa amruna, tatkala datang amruna apa ketetapan kami, yakni azabuna, azab kami, najjaina maka menyelamatkan siapa kami, Hud dan akan Nabi Hud. Nabi Hud walladzina dan akan orang-orang amanu yang beriman siapa mereka mau beserta beliau Nabi Hud diselamatkan dirahmatin dengan rahmat, hidayatin artinya hidayah minna dari kami Allah. Wa najainahum dan menyelamatkan siapa kami Allahum akan mereka Nabi Hud dan aman alladzina amanu min azabin walidin dari siksa yang berat. Walid itu asal banyak bisa menjadi tebal, tapi di sini maksudnya berat, aisyadidin artinya yang berat. Ya. Kemudian Allah di sini di akhir kisah Nabi Hud dan kaumnya, Allah di sini mengakhiri dengan himbauan secara tidak langsung. Firman Allah, wa tilka ad, itulah kaum Ad. Ya. Wa tilka adapun itu adun ialah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud.
isyaratun. Tilka itu kan isim isyarat. Isyaratun adalah menunjuk ila asarihim, kepada bekas-bekas mereka. Sesudah mereka diazab, tinggal bekas-bekas, artinya kampung mereka. Jadi apa artinya? Artinya kita ini disuruh menjadikan kisah-kisah orang kaum-kaum terdahulu itu sebagai pelajaran dan harus kita pelajari, kita lihat gitu. Jadi Allah menunjukkan itu adalah kaum Ad. Artinya kita disuruh mempelajari kisah mereka. Dan kisah mereka dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Jadi dalam Al-Quran ini selain menjelaskan masalah akidah dan akhlak serta hukum, juga penuh dengan kisah-kisah dari sejarah dari para rasul, para orang-orang soleh ya, dan juga orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini agar kita menjadikan kisah itu sebagai pelajaran, bukan sekedar tahu, apalagi sekedar hiburan gitu. Ya. Ai artinya fasihu. Fasihu maka hendaklah berkeliling. Sihu ini siyah. Karena itu Al-Masih Isa itu disebut Al-Masih karena Nabi Isa itu adalah berkeliling tidak ke daerah-daerah itu. Juga Dajjal disebut Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Karena itu Asia berkelana, atau istilahnya kalau sekarang wisata ya, itu disebut Asia. Asia itu wisata. Jadi fasihu maka adalah berkeliling, artinya berwisatalah kalian gitu ya. Fil ardi, di muka bumi. Tapi wisata bukan mencari hiburan ya. Ya, jadi wisata itu sebetulnya diperintahkan gitu, tapi bukan untuk menjadi hiburan, ngumbar nafsu, bukan itu. Untuk apa? Ini wanduru ilaiha, wanduru dan adalah merenungkan, merenungi siapa kalian ilaiha akan itu, asarihim, bekas-bekas jejak-jejak kaum Ad itu ya. Jadi kita memang disuruh berwisata ya, keliling untuk melihat keadaan dan belajar. Sebab kebanyakan kita itu kan ketika berkeliling dan melihat-lihat sesuatu itu bukan belajar, bukan merenung, tapi kita menikmati keindahannya gitu. Kalau orang menikmati keindahan, maka yang orang itu berarti dikendalikan oleh nafsunya gitu. Tetapi kalau orang mau belajar, mau merenung, itu yang bekerja itu akalnya. Jadi kita ini disuruh, diperintahkan untuk selalu menggunakan akal kita sebagai alat belajar. Dan dibantu oleh panca indera. Dengan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kemudian itu direnungkan, bukan untuk menikmati. Nah sekarang orang itu kebanyakan ya melihat-lihat itu untuk menikmati. Bahkan bukan hanya keindahan alam, bencana alam itu dinikmati sekarang ini. Ini seperti yang ketika Gunung Agung di Bali itu meletus, itu banyak wisata-wisata datang, itu merekam momen-momen itu dianggap sesuatu yang indah gitu, sehingga direkam. Jadi nyambungnya itu bukan nyambung pada akalnya, tapi nyambung pada nafsu. Kalau orang yang nyambung pada nafsu tidak bisa belajar ya. Karena itu kita disuruh menggunakan akal dan melakukan nalar atau nazar ya dalam bahasa Arab. Karena itu di sini fasihu, berwisatalah kalian di muka bumi, tapi wanduru dan merenung
Ya, jadi keliling-keliling tapi disertai perenungan. Merenung apa? Ya bisa saja macam-macam. Merenung tentang kekuasaan Tuhan. Ya, misalnya kita pergi ke gunung-gunung, lalu melihat ke laut, gitu, kekuasaan. Sehingga kita bisa melihat kekuasaan Tuhan di situ. Malam-malam melihat bintang. Ya, ini undur. Kita disuruh belajar kisah-kisah umat-umat terdahulu, termasuk kaum Ad ini. Di sini Allah menyifati bagaimana kaum Ad itu. Summa wasafa, kemudian menyifati siapa Allah ahwalaha, akan keadaan mereka kaum Ad. Faqala, berfirman siapa Allah, kaum Ad itu bagaimana sifatnya atau perilakunya. Jahadu bi ayat rabbihim, jahadu ingkar siapa mereka. Tidak mau mengakui atau menerima ya bi ayat rabbihim, akan ayat-ayat Tuhan. Ayat ini bisa berupa bukti-bukti tentang Tuhan, tentang kuasaannya, tentang kesempurnaannya. Jadi bukan hanya ayat Quran, ayat kitab bukan. Jadi mereka mengingkari tentang ayat Tuhan, wa'asau, dan durhaka. Maksud durhaka yang mereka rusulah kepada rasul-rasul Tuhan. Ya, jam'un rusul ini kok dijamak, padahal rasul yang diutus pada kaum Ad itu hanya satu, Nabi Hud. Kok di sini kok dijamak rusulahu? Kaum Ad itu mendurhakai, artinya tidak mau taat kepada para rasul Allah. Padahal yang diutus kepada mereka hanya satu, Nabi Hud. Kenapa kok begitu? Saya begini, alasannya ya. Karena para rasul itu merupakan satu kesatuan. Jadi sejak dulu sampai yang terakhir, para nabi itu satu kesatuan. Misi mereka satu, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebaikan, ibadah pada Allah. Semua sama. Walaupun detail dari syariatnya mungkin berbeda, tapi prinsipnya itu sama. Karena itu nabi yang terakhir itu biasanya menyempurnakan atau minimal menyegarkan dari rasul-rasul sebelumnya. Ketika sudah kaumnya itu sudah mulai melemah semangat agamanya, semangat ibadahnya, Allah mengutus rasul lagi. Terakhir yang diutus adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu mengatakan, pernah bersabda begini, aku ini di antara para nabi sama dengan sebuah bangunan, yang bangunan itu sudah hampir selesai, kecuali ada satu batu yang belum terpasang. Jadi misalnya masjid ini, ada satu batu yang belum terpasang, maka aku inilah ibarat batu itu, artinya menyempurnakan bangunan telah dibangun para rasul sejak dulu. Jadi kita sebagai orang beriman ini mempercayai semua rasul, gitu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu dalam di akhir surat Baqarah ya, yang sudah sering kita baca. Amana rasul bima unzila wal mu'minun kullun amana billah wa rusulihi, ya. Jadi masing-masing orang beriman itu percaya kepada Allah dan para rasulnya, bukan hanya pada rasulnya sendiri. Jadi kita ini memang bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa, tapi kita percaya kepada mereka. Ya, karena kita yakin bahwa beliau-beliau itu adalah utusan Allah. Apalagi memang ajaran-ajaran prinsip dari semua rasul itu sama-sama tauhid. Sayangnya sebagian pengikutnya itu merubah-rubah ajaran-ajaran itu sehingga menyimpang dari tauhid. Jadi ini ya, jadi mendurhakai, tidak taat pada satu rasul berarti tidak taat kepada semua rasul.
Sebab ajaran di bawahnya secara ajaran yang prinsip-prinsip ajaran dibawa oleh para rasul itu sama. Ya. Karena itu di sini dikatakan wa asau rusulahu. Jadi kaum Ad itu durhaka, tidak taat kepada para rasul. Nah, di sini dijelaskan li'anna man aso rasulan. Li'anna karena sungguhnya man adapun orang aso durhaka tidak taat rasulan kepada seorang rasul. Aso berarti dia durhaka jami'ar rusuli kepada semua rasul. Kenapa kok begitu? Lihtiraqihim, karena bersekutunya mereka, bersekutunya samanya mereka fi asli pada pokok, ya, pada pokok ma sesuatu, artinya ajaran jauh yang datang siapa mereka para rasul bihi dengan ajaran itu. Apa ajaran pokoknya? Bahwa adapun maja abi at-tauhid, mengisahkan Allah. Jadi semua para rasul itu mengisahkan Allah. Dan para rasul itu, rasul yang sebelumnya biasanya memberitahu kedatangan rasul berikutnya. Termasuk Nabi kita. Nabi kita, kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Apa kitab Injil, kitab Taurat. Itu sudah disebutkan. Bahkan di dalam kitab-kitab selain kitab yang 4, ini kitabnya orang Hindu ya, kitab Weda, itu ada keterangan tentang Nabi kita, itu ada. Baru-baru ini ada seorang Hindu masuk Islam. Kenapa? Dia mempelajari kitabnya, kitab Weda itu. Ternyata di situ ada keterangan tentang Nabi kita, akhirnya dia masuk Islam. Jadi artinya ketika seseorang masuk Islam ikut Nabi Muhammad, berarti dia tidak membuang nabinya sendiri, nabi sebelumnya gitu. Misalnya orang Nasrani masuk Islam, dia tidak akan membuang Nabi Isa. Orang Yahudi masuk Islam, dia tidak akan membuang Nabi Musa, tetap percaya. Nah ini karena semua nabi itu satu kesatuan. Nah, wattaba'u, dan mengikuti mereka. Siapa mereka? Mereka siapa? As-safalata, rakyat bawah gitu, safalata atau orang, ya, para pengikut. Mengikuti apa? Amru kulli jabbarin, kepada perintahnya apa saja? Kulli jabbarin, setiap orang, artinya penguasa, jabbarin yang sewenang-wenang, anidin yang menentang kebenaran gitu, mu'anidin yang menentang haki akan kebenaran. Siapa itu? Min ru'asim, dari pemimpin-pemimpin mereka. Jadi memang begini, ketika Allah mengutus Rasul, itu biasanya yang menentang para Rasul itu bukan rakyat gembel, tapi justru tokoh-tokohnya gitu, karena mereka takut kehilangan kedudukan gitu. Padahal sebetulnya Islam itu tidak akan mengotak-atik masalah kedudukan, masalah politik ya. Itu enggak. Jadi kalau mereka jadi raja tetap akan diakui. Karena itu ketika Nabi menjadi pemimpin tetap mengakui pemimpin-pemimpin yang lain, tidak lalu menghilangkan kedudukannya. Nah. Kemudian wa'udbi'u fi hadhihi dunya laknat. Dan diikuti sama mereka fi dalam ini dunia laknatan, akan laknat minan nas, dari manusia. Wa yaumal qiyamati, dan juga di hari kiamat. Laknatan akan diikuti dengan laknat ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk. Ala perhatikanlah, inna ad, dan sungguhnya kaum Ad kafaru, kafir artinya jahadu, ingkar mereka itu Rabbum akan Tuhan mereka. Ala perhatikanlah, bu'dan, jauh min rahmatillah, rahmat Allah, artinya laknat. Bu'dan ini jauh rahmat Allah itu laknat gitu ya. Li'adin, bagi kaum Ad. Kaum Ad itu kaum Hud, kaumnya Nabi Hud ya. Jadi ini kita bukan mempelajari kaumnya saja, tapi yang kita pelajari itu perilaku.
perilaku mereka bagaimana, lalu nasibnya bagaimana. Sebab nasib seseorang itu ditentukan oleh perilakunya. Dan perilaku itu ditentukan oleh karakter dan keyakinannya. Karena itu keyakinan harus benar, karakternya harus baik. Sehingga dia akan berperilaku baik dan akhirnya akan bernasib baik. Gitu. Nah. Kemudian wa arsalna ila samud akhum salihan. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'u tanazzaha an qawli fi'li wa niyyah bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hirat faya rabbi matti'ni بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلة ويا رب وفقني بتقواك يا الله ويا رب ارحمني بحسن خاتمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.